Hashira merupakan ahli pedang terkuat di pasukan pembasmi iblis di anime Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Dengan demikian, mereka adalah prajurit perang elit dalam organisasi yang masing-masing punya peran penting dalam perang mereka melawan Kibutsuji Muzan. Dan para kesembilan Hashira ini terlihat pada episode 22 Kimetsu no Yaiba, yaitu saat Tanjiro dibawa ke markas. Dalam episode 22 juga kita dilihatkan kepada semua Hashira yang muncul. Namun kita tidak tahu siapa yang terkuat dan yang terlemah dalam Hashira tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas peringkat Hashira yang terkuat di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Sebelum pembahasan ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya guys. Gyome telah direkrut oleh Kagaya Ubuyashiki untuk sebagian besar hidupnya. Gyome juga punya kecacatan, yaitu di matanya. Namun sebelum menjadi Hashira, Gyome hanyalah seorang pria buta biasa sampai iblis menyerangnya di kuil, tempat tinggal dia bersama anak-anak yatim piatu. Sesaat kembalinya Gyome ke kuil, dia sangat marah melihat anak yatim piatu itu telah tewas. Di saat kemarahannya itu, dia langsung menyerang sang iblis, yang padahal saat itu dia belum menjadi Hashira. Bahkan iblis terkuat pun telah menyadari bahwa dia itu sangat kuat, bahkan dengan teknik pernapasan batunya. Dalam kekuatannya sebagai Hashira dari korps pembunuh iblis, Gyome adalah petarung yang sangat kuat dan terampil. Bahkan dia dinyatakan oleh Tanjiro dan Inosuke sebagai Demon Slayer terkuat di seluruh Demon Slayer Corps. Bahkan Gyome memperoleh pangkat Hashiranya hanya dalam 2 bulan. Bahkan kemampuan fisik alami Gyome telah dilatih ke puncak mutlak. Walaupun dalam kecacatannya menjadi buta, Gyome telah mengkompensasi dan mengganti indranya untuk beradaptasi dengan kondisinya. Dan hal itu secara efektif mengembangkan indera pendengarannya seperti manusia super. Dalam pernapasannya, Gyome mempunyai pernapasan batu. Ia memperoleh kekuatannya dari seorang kultivator dan dari latihannya sendiri. Sebagai Hashira pernapasan batu, Gyome adalah pengguna pernapasan batu yang paling terampil di generasinya. Dia menunjukkannya saat penguasaan pernapasan batu dalam pertempurannya melawan Kokushibo, di mana dia mampu melepaskan serangan yang mampu menandingi pernapasan bulan. Sanemi Shinazugawa. Sanemi adalah kakak dari Genya Shinazugawa dan Hashira angin dari pasukan pembasmi iblis saat ini. Dia dikenal bodoh, cepat marah, dan agak sulit untuk diajak bersenang-senang. Hal itu terjadi karena traumanya terhadap iblis, yang mana dia sangat tidak percaya kepada mereka karena telah kehilangan sebagian besar keluarganya karena iblis juga. Dan karena hal itu, dia mengembangkan kebenciannya yang kuat terhadap mereka yang menolak untuk menerima anggapan bahwa kedua pihak bisa hidup dalam damai, yaitu iblis dan manusia. Dan Sanemi ini memiliki jenis darah yang langka, yang sangat memikat bahkan untuk iblis terkuat sekalipun. Dan dia sering menggunakan ini untuk memancing mereka sebelum segera mengeksekusinya. Dalam kemampuannya, dia telah menunjukkan kemampuan dan kemahiran yang luar biasa dalam pertempuran pada beberapa kesempatan, yaitu pada saat sparring dengan Gyu Tomioka. Dan Sanemi pun mampu bertarung setara dengan Water Hashira atau Hashira air ini. Sanemi membangunkan Hashira Marka saat bertarung melawan Kokushibo. Tanda tersebut secara dramatis meningkatkan kemampuan fisiknya, seperti yang terlihat ketika Sanemi masih bertarung dengan Kokushibo. Meskipun terluka parah dan ditebas perutnya, tetapi ketahanan fisik, kekuatan, dan toleransinya terhadap rasa sakit meningkat secara dramatis. Sanemi tidak dapat mendaratkan pukulan yang signifikan ke Kokushibo tanpa bantuan dari Gyome dan Muichiro. Dalam hal kecepatan, Sanemi memiliki kecepatan dan refleks yang sangat luar biasa. Dalam hal ilmu pedang, Sanemi mempunyai pernafasan angin, sebuah gaya pernapasan yang Sanemi pelajari dan kuasai dengan masa Chikakumeno setelah bimbingannya dari seorang kultivator yang tidak dikenal. Gyu Tomioka. Gyu Tomioka atau Hashira air adalah murid Sakonji Urokodaki. Dia telah mempelajari teknik pernapasan air dari sang ahli pedang. Dia juga adalah orang yang berjasa dalam keikutsertaan Tanjiro dan Nezuko sebagai pembasmi iblis. Gyu Tomioka menggunakan teknik pernapasan air seperti halnya Tanjiro. Bahkan saking kuatnya dan mahirnya Gyu, ia mampu menguasai 11 teknik pernapasan air yang tidak bisa dikuasai oleh semua pembasmi iblis di kelasnya. Dalam hal kemampuannya, selama pertarungannya melawan Akaza, yaitu iblis bulan atas peringkat ketiga, dia mampu bertahan sendiri untuk beberapa waktu dan seperti Kyojiro, yaitu pilar api. Bahkan Akaza kagum dengan keterampilan Gyu sampai-sampai dia menawarkan untuk mengubah Hashira menjadi iblis.
Dan ketika dia pertama kali membangkitkan tandanya, Gyu mampu untuk sementara mengalahkan iblis tingkat atas juga. Berulang kali dia memotong lengannya, mengiris tubuhnya, dan bahkan memotong lehernya Akaza. Hingga Akaza menyatakan bahwa dia belum pernah bertarung dengan Hashira air yang terampil seperti Gyu selama 50 tahun. Selama pertempuran melawan Akaza, Gyu membangunkan Demon Slayer Mark-nya, muncul sebagai desain seperti cairan air di pipi kirinya. Saat diaktifkan, dia mendapatkan peningkatan yang luar biasa dalam hal kecepatan, presisi, dan daya tahan ke titik di mana dia bisa terlibat dalam pertempuran panjang melawan peringkat atas di tanah yang rata. Dan Gyu juga adalah pengguna Hashira air yang diajarkan oleh Sakonji Urokodaki, yang mana dia juga adalah mantan seorang Hashira air. Bahkan Gyu juga sampai menguasai ilmu pedangnya. Sampai-sampai ia menciptakan teknik yang sama sekali baru dalam gaya pernapasan tersebut, yang mana telah membuat Akaza terkesan yang telah bertarung melawan Hashira air terdahulu. Muichiro Tokito. Muichiro Tokito adalah Hashira kabut dari pasukan pembasmi iblis. Dia memberikan banyak manfaat untuk pasukan pembasmi iblis dan sangat bergantung pada logika untuk menyelesaikan misinya. Dia sangat percaya bahwa emosi seharusnya tidak berperan dalam proses pembasmian iblis. Terlepas dari caranya yang logis, Muichiro terkadang dapat dilihat bertindak dengan cara yang tidak logis, sering-sering bertanya-tanya sendiri atau tersesat dalam pikirannya sendiri. Terlepas dari keanehan ini, dia efektif dalam mengalahkan iblis. Muichiro cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan 12 iblis bulan peringkat atas setelah membangkitkan tanda pembunuh iblisnya. Dalam hal kemampuannya, dia tercatat sangat berbakat meskipun usianya masih muda. Dia dapat mencapai status Hashiranya setelah hanya 2 bulan pelatihan, yang mana hal itu juga sesuatu yang hanya dicapai oleh Gyomei Himejima. Setelah membangkitkan tanda pembunuh iblisnya, Muichiro mampu mengalahkan Gyoko peringkat atas 5 seorang diri dengan relatif mudah, bahkan setelah peringkat atas mengambil bentuk aslinya. Tanda Muichiro pertama kali dibangkitkan selama pertempurannya melawan peringkat 5 atas, yaitu Gyoko. Setelah suhunya mencapai 39 derajat Celcius dan detak jantungnya melampaui 200 BPM, tanda itu muncul sebagai beberapa desain merah seperti kabut yang menutupi seluruh tubuhnya, terutama di wajah dan lengannya. Sementara tandanya aktif, kemampuan ofensif dan defensif yang meningkat beberapa kali lipat dari kekuatan biasanya. Peningkatan kekuatan itu cukup untuk memberinya kekuatan untuk tidak hanya mengoperasikan tubuh yang sangat beracun, tetapi juga membunuh iblis peringkat atas sendirian. Namun begitu tandanya menghilang, dia segera mulai menderita efek racun, menunjukkan bahwa tanda itu hanya efektif selama itu terwujud. Dari kekuatannya, meskipun tubuhnya tampak sebagai salah satu pembasmi iblis dan Hashira terkecil yang tampaknya lemah, Muichiro telah terbukti memiliki kaliber kekuatan fisik kepala dan bahu di atas pembunuh iblis rata-rata. Hal ini terbukti ketika Tanjiro mencoba meraih lengannya untuk menghentikannya menyerang Kotetsu. Lengannya pun bahkan tidak bergeming meski Tanjiro mencengkeramnya dengan sekuat tenaga. Dia kemudian mampu menyebabkan Tanjiro memuntahkan air liur dengan memukul perutnya dengan sikunya, serta membuat Tanjiro pingsan dengan satu tebasan di lehernya, bahkan dengan tanpa banyak usaha. Dalam hal kekuatan pernapasan, dia menggunakan pernapasan kabut. Sebuah gaya pernapasan Muichiro baik belajar sendiri atau belajar dari seorang kultivator. Sebagai Hashira kabut, Muichiro adalah pengguna pernapasan kabut yang paling terampil di generasinya. Dia menjadi sangat mahir dengan pernapasan kabut, sehingga dia menciptakan seluruh teknik lain dan memakai peran penting dalam mengalahkan peringkat atas 5 Gyoko. Selain itu, Muichiro mengenakan pakaian longgar dan menyembunyikan lengannya dari garis pandangan musuh untuk semakin mengaburkan gerakannya saat menggunakan pernapasan kabut dan semakin meningkatkan potensi gaya pernapasan ini. Obanai Iguro. Obanai Iguro merupakan pria yang tegas yang sangat mematuhi aturan pasukan pembasmi iblis dan berfungsi sebagai Hashira ular saat ini. Dia dikenal secara terbuka, menghukum dan mengkritik mereka yang tidak mengikuti aturan pasukan pembasmi iblis. Dia juga mendorong rekan-rekannya untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk pasukan pembasmi iblis. Terlepas dari caranya yang kejam, Obanai telah terbukti peduli terhadap Mitsuri dan Kagaya. Gaya pernapasan ular Obanai memungkinkan untuk mengadopsi banyak teknik licik ular, menjadikannya pejuang yang berbahaya. Dalam hal kemampuannya, terungkap bahwa dia kurang lebih buta di mata kanannya, yang berarti dia naik ke peringkat tertinggi di korps pembunuh iblis dengan satu mata yang berfungsi.
Hal ini pun dikombinasikan dengan fisiknya yang kecil dan kekuatan fisik di bawah standar yang menahannya, yang mana hal ini membuatnya sangat mengesankan bahwa Obanai berhasil mencapai status Hashira. Selama arc Castle Infinity, Obanai dapat dengan cepat mengenal banyak iblis yang setara dengan peringkat bawah dengan mudah dan menahan peringkat 4 atas yang baru diangkat. Bahkan saat terlibat pertempuran dengan Muzan Kibutsuji, Obanai mampu mendaratkan banyak serangan padanya, memotong anggota badannya, dan hampir memenggal kepalanya selama pertempuran. Selama pertempurannya terakhir melawan Muzan, Obanai membangunkan Demon Slayer Mark-nya sendiri. Demon Slayer Mark-nya berbentuk 3 ular seperti pola tato dengan titik-titik besar, membentang dari lengan kirinya ke sisi kiri dadanya, yang kemudian meningkatkan semua kemampuan alami Iguro. Dalam hal peningkatan kekuatan, dia mampu mengubah pedang Nichirin miliknya menjadi merah terang melalui kekuatan cengkeramannya. Obanai yang selalu buta bagian mata kanannya mengembangkan teknik bertarung dengan memanfaatkan ular peliharaannya, yaitu Kaburamaru. Kaburamaru memiliki kemampuan unik yang memungkinkan dia untuk membaca dan memprediksi serangan target dan kemudian menyampaikan informasi itu ke Obanai. Obanai menggunakan pernapasan ular, yang mana gaya pernapasan yang Obanai ciptakan sendiri. Gaya ilmu pedang ini memanfaatkan tikungan dan belokan yang mirip dengan bagaimana ular merayap untuk menyerang dengan cara yang aneh. Obanai juga belajar memasukkan ular peliharaannya Kaburamaru ke dalam gaya pernapasan ini, Kyojiro Rengoku, yaitu dia adalah Hashira api yang dikenal sebagai salah satu Hashira dengan potensi yang sangat kuat. Kyojiro dibesarkan dengan baik oleh orang tuanya dan mereka mengajarinya bahwa yang kuat harus selalu melindungi yang lemah. Dia dikenal ceria menjalankan tugasnya sebagai Hashira dan selalu bersedia dan mampu mengulurkan tangannya membantu pada saat dibutuhkan. Namun sayangnya dia meninggal saat serangan mendadak oleh Akaza saat di kereta. Dalam kemampuannya sebagai Hashira, Kyojiro sudah terbukti dengan pertarungan yang luar biasa. Dia berhasil membalas kematian 9 Demon Slayer yang mati oleh Flood Demon hanya dengan sendirian. Dan bahkan ayahnya Rengoku menyatakan bahwa setelah dia berhenti mengajarkan putranya, Kyojiro, dia melatih dirinya sendiri untuk menjadi Hashira dengan belajar dari buku panduan gaya pernapasan api, sebuah buku yang hanya memiliki 3 jilid. Sebagai bukti lain dari kekuatannya, bahkan iblis peringkat 3 atas Akaza juga mengakui kekuatan Kyojiro. Dia bahkan menawarkan untuk mengubah Kyojiro menjadi iblis sehingga dia bisa melampaui batas manusianya. Akaza juga memuji semangat juangnya dan menyatakan bahwa dia semakin dekat dengan alam tertinggi, yang menyiratkan bahwa dia sangat dekat untuk mendapatkan dunia transparan atau Sukitoru Sekai dan keadaan tanpa pamrih, Muga no Kyoichi. Sebagai seorang Hashira, Kyojiro memiliki kecepatan dan refleks yang luar biasa, yang bahkan Tanjiro tidak dapat melihatnya. Kyojiro pun bahkan bisa menyebabkan getaran ke tanah dan hampir membuat kereta keluar dari jalurnya dengan berlari dengan kecepatan tinggi. Tengen Uzui. Tengen Uzui adalah Hashira suara yang nantinya pensiun dari tugas resmi setelah menderita cedera parah dalam pertempurannya melawan anggota barisan 12 iblis bulan peringkat atas, yaitu iblis peringkat ke-6. Dan Tengen adalah karakter yang cerah, yang hampir selalu merencanakan sesuatu yang menarik. Selain menunjukkan kekuatan, dia juga memiliki keterampilan kepemimpinan yang juga merupakan aset besar baginya selama tahun-tahun aktif bertugas. Dalam kemampuannya, dia telah menunjukkan prestasi fisik yang luar biasa dari kekuatan dan kecepatan. Dalam hal keterampilan, dia menandingi kemahiran bertarung dari Daki dan Gyutaro, yang mana keduanya adalah iblis tingkat atas yang telah bertarung dan membunuh banyak Hashira di masa lalu. Dan juga dia mampu menangkis upaya gabungan dari Daki dan Gyutaro saat terinfeksi oleh racun yang akan membunuh seseorang secara instan dalam keadaan normal. Karena pelatihan shinobinya, Tengen memiliki keterampilan taktis yang lebih besar dan indera yang lebih tajam, terutama indera pendengarannya yang sangat membantunya selama pertempuran. Bahkan setelah kehilangan tangan kirinya dari Gyutaro, Tengen mampu melawan peringkat atas secara seimbang karena menyesuaikan musical score atau alunan suara dari serangan musuhnya. Karena pelatihan shinobinya, Tengen memiliki indera pendengaran yang lebih tinggi yang mirip dengan Zenitsu Agatsuma. Kemampuan ini memungkinkan dia untuk dengan mudah mendengar suara-suara jauh di bawah tanah dan dia menggunakannya untuk segera mengetahui bahwa ada saluran terowongan dan gua bawah tanah yang terdapat di bawahnya ketika dia mencari Tanjiro dan Daki.
Dia juga menggunakan pendengaran manusia supernya untuk memantau semua aktivitas di distrik hiburan dalam upaya menemukan lokasi iblis yang tinggal di area tersebut. Dalam masalah kekuatan fisik, Tengen memiliki kekuatan fisik yang luar biasa yang lebih besar dari saudara-saudara Hashiranya. Faktanya, Tengen menduduki peringkat kedua dalam kontes Pancho di antara semua Hashira, yang mana dengan hanya Gyoume Himejima yang dapat mengunggulinya. Sebelum bergabung dengan korps pembunuh iblis dan menjadi Hashira, Tengen adalah seorang ninja dari keluarga shinobi. Tengen menerima pelatihan yang sangat keras yang membunuh semua saudara kandungnya, kecuali adiknya yang menjadi dingin dan tidak berperasaan. Namun sebagai hasil dari pelatihan shinobi yang intensif, Tengen memiliki keterampilan teknis yang hebat dalam persenjataan seperti kunai dan bahan peledak. Pelatihannya juga membuatnya sangat toleran terhadap rasa sakit dan tahan racun, yang menyelamatkannya dari racun Gyutaro dan memungkinkannya untuk bertarung meskipun menderita banyak luka dan kehilangan lengannya. Dalam gaya pernapasannya, Tengen menggunakan pernapasan suara. Gaya pernapasan yang Tengen ciptakan sendiri. Pernapasan suara ini tampaknya menggabungkan indera pendengaran Tengen yang meningkat. Mitsuri Kanroji. Mitsuri Kanroji merupakan Hashira cinta yang saat ini di pasukan pembasmi iblis. Dengan teknik pernapasannya yang unik, dia telah mengalahkan banyak musuh dan pada masanya sebagai pembunuh iblis. Mitsuri adalah orang yang sangat lembut dan penuh gairah, selalu memikirkan pikiran positif tentang orang-orang di sekitarnya. Terlepas dari gelar cintanya, Mitsuri tidak ragu-ragu di hadapan iblis. Sebaliknya, dia mengubah dirinya menjadi lebih mematikan. Dia adalah petarung spesial dengan kulit yang lebih tebal dari rata-rata manusia. Dan ketika dia menggunakan tanda pembunuh iblisnya, kekuatannya meningkat secara terus-menerus. Dalam hal kemampuannya yang mana ditampilkan di arc desa Swordsmith, di mana dia dengan cepat menaklukkan dan mengalahkan sekelompok iblis yang diciptakan oleh peringkat 5 atas Gyoko. Dengan bantuan kekuatan Demon Slayer Mark, Mitsuri mampu menangkis peringkat atas yang sangat kuat hingga matahari terbit. Selama arc Castle Infinity, Mitsuri menahan diri melawan peringkat 4 atas yang baru diangkat, yaitu Nakime. Setelah itu, dia berhasil mendaratkan teknik kejutan pada Raja Iblis, yaitu Muzan Kibutsuji, dan memainkan perannya dalam pertarungan untuk menunggu matahari terbit. Mitsuri memiliki komposisi otot khusus, membuat ototnya 8 kali lebih padat daripada manusia biasa. Meskipun anggota tubuhnya kurus, mereka memiliki kekuatan daya tahan yang luar biasa. Mitsuri telah dicatat memiliki tubuh yang sangat fleksibel, memungkinkan dia untuk mencapai berbagai gerakan. Dia telah memasukkan fleksibilitas kebawaannya ke dalam teknik pernafasan cinta. Fleksibilitas manusia super Mitsuri juga ditampilkan dalam bentuk pedang Nichirinya, yang seperti cambuk yang juga sangat fleksibel. Namun, hanya dia yang bisa menggunakan pedangnya. Dalam hal pernapasan, dia menggunakan nafas cinta, sebuah gaya pernapasan Mitsuri ciptakan untuk dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya menggunakan pernapasan api yang mana diajarkan oleh ayah Kyojiro. Dan juga Mitsuri juga bisa menggunakan gaya pernapasan api yang mana dia pelajari saat berlatih di bawah Hashira api Kyojiro Rengoku dan juga ayahnya Kyojiro Rengoku. Namun, meskipun Mitsuri mempelajarinya, dia tidak begitu mahir menggunakannya dan tidak bisa berjuang sepenuhnya untuk menggunakannya. Karena itu, dia mengembangkan pernafasan cinta yang lebih cocok untuknya dan dapat menggunakan kekuatannya dengan baik. Shinobu Kocho. Shinobu Kocho merupakan seorang yang sangat nyentrik, bahkan kekuatan pembasmi iblisnya tidak stabil secara emosional. Shinobu adalah Hashira serangga pasukan pembasmi iblis dan adik perempuan dari Hashira bunga yang telah gugur, yaitu Kanae Kocho. Shinobu ini tidak seperti banyak pembasmi iblis lainnya. Kurangnya kekuatan fisik berarti dia tidak bisa memenggal kepala iblis untuk mengalahkan mereka. Untuk mengimbangi hal ini, Shinobu mengembangkan gaya bertarung yang mengandalkan titik dan tusukan, yang mana Shinobu memilih untuk menggunakan versi modifikasi dari katana yang bertindak sebagai penyengat untuk menyuntikkan racun wisteria yang mematikan, yang sangat beracun untuk para iblis. Selain kecerdasannya, dia sangat cepat dan gesit, memungkinkan dia untuk mengalahkan iblis dengan sangat cepat. Kekuatan yang sebenarnya terungkap selama pertempuran dengan iblis peringkat atas kedua, yaitu Doma, di mana dia bisa berhadapan langsung dengan iblis itu, bahkan berhasil mengalahkannya sedikit dan menerima pujian dari Doma. Sesuai dengan gaya ilmu berpedangnya, pernapasan serangga, Shinobu pun terlihat sangat gesit. Ditunjukkan saat dia bermanuver melalui hutan yang rimbun dengan mudah menghindari seni darah iblis dari iblis laba-laba dengan
sangat mudah. Saat bertarung, Shinobu mengandalkan gerak akrobatik untuk mengirimkan puluhan tusukan pendek dengan katananya untuk menyuntikkan racun sebanyak mungkin ke musuhnya sekaligus. Dalam kekuatan pernapasannya, dia menggunakan pernapasan serangga. Gaya pernapasan yang dibuat oleh Shinobu Kocho sendiri, yang mendesainnya untuk mengimbangi kurangnya kekuatan fisik untuk memenggal kepala iblis. Nah, berikut adalah peringkat Hashira dari yang terkuat untuk saat ini. Jangan lupa like video ini dan share video ini, serta berikan komentar kalian di bawah tentang pembahasan Kimetsu no Yaiba berikutnya.